sebenarnya saya merasa tertantang dengan adanya seringnya informasi induk terkena virus Megalocyti, bakteri Aeromonas dan cendawan, sehingga sebenarnya tujuan saya adalah bagaimana meminimalkan penyakit itu menyerang, dan alhamdulillah dengan metode Greenwater itu bisa meminimalkan serangan itu. Bahkan saya belum pernah selama 3 periode percobaan di UPT BIAT belum ada pun satupun ikan yang terkena penyakit. Kalau yang induk penyakit yang menyerang yang pertama kutu jarum ya. Nah itu biasanya kalau yang freshwater itu mudah sekali menyerang, tapi yang Greenwater kita temukan yang pertama kutu jarum tadi, yang kedua adalah bakteri Aeromonas, yang ketiga virus Megalocyti, yang keempat cendawan. Cendawan itu kayak jamur yang warna merah. Nah itu 3 penyakit itu yang paling sering menyerang. 4 ditambah yang tadi kutu jarum. Tapi yang paling istilahnya serangannya masif itu adalah yang 3, yaitu virus Megalocyti, bakteri Aeromonas dan cendawan. Sistem Greenwater tidak ditemukan itu, karena kalau menurut saya proteinnya cukup bagus, karena kita ketahui bersama bahwa ikan gurame termasuk salah satu ikan yang harganya stabil ya, stabil, dan pola pasarnya sudah terbentuk. Jadi dari telur sudah kita bisa jual, dari bijoyong, eloran, jarian, terus siletan, bungkus korek, bungkus rokok, terus tampelan dan konsumsi, dan terakhir induk. Jadi tahapan-tahapannya sudah bisa kita jual, dari kecil, dari ukuran telur sudah kita bisa jual. Tahun 2016 saya melaksanakan penelitian. Waktu itu kita mencampur tepung spirulina dan chlorella dengan pakan induk PF128. Nah, tujuan penelitian adalah bagaimana pengaruh spirulina dan chlorella terhadap perkembangan gonad dan fertilitas telur. Nah, setelah penelitian berakhir pada tahun 2018, saya mencoba membuat kolam buder. Nah, di situ saya mulai mencoba memijahkan induk gurame dengan kolam buder. Tadinya saya tidak terbersit kepikiran menggunakan Greenwater, karena waktu itu saya menggunakan pergantian air sehingga kolam memang agak kehijauan. Tetapi suatu saat saya ngambil telur ketika kolam sudah berwarna hijau, ternyata di situ terlihat bahwa fertilitasnya tetap bagus di atas 90%, sehingga dari situlah awal ide Greenwater itu muncul. Jadi Greenwater itu adalah kita menggunakan pemijahan dengan menggunakan air yang berwarna hijau. Hijau itu karena di situ ada fitoplankton. Fitoplankton yang biasa tumbuh adalah chlorella dan spirulina. Itu yang membuat air berwarna hijau. Setelah itu biasanya diikuti dengan pertumbuhan zooplankton yang biasa tumbuh adalah moina. Jadi tahapannya diisi air dulu, kira-kira 3/4 bagian, kedalaman sekitar 35-40 cm dulu, terus kita pupuk dengan menggunakan molase dan probiotik. Molasenya 15 cc per meter kubik, probiotiknya 5 cc per meter kubik. Nanti air dibiarkan selama minimal seminggu. Nah, setelah itu anjang-anjang dimasukkan, induk dimasukkan. Ketika bertambah waktunya seminggu lagi, ketika induk gurame sudah mengeluarkan feses, biasanya hijau mulai terbentuk. Karena feses sebagai pupuk organik yang berkesinambungan tetap ada. Jadi manfaatnya gini, manfaatnya yang pertama adalah ikan itu tidak terserang penyakit yang biasa umum menyerang, yaitu yang pertama adalah virus Megalocyti, bakteri Aeromonas, dan cendawan. Nah itu yang biasa menyerang. Ada juga ektoparasit, yaitu kutu jarum. Nah, dengan Greenwater itu mereka semua tidak terdapat. Di samping itu kualitas air itu lebih stabil. Biasanya perbedaan temperaturnya dibanding freshwater itu 2-3 derajat lebih tinggi. Contohnya misalkan freshwater 26 itu 28 sampai dengan 29. Penurunan temperatur pun ketika diukur siang, sore, dan malam itu tidak lebih dari 3 derajat. Biasanya parameternya adalah kecerahan. Kecerahan yang paling ideal itu biasanya sekitar 20-25 cm. Itu yang bagus selama ini. Manfaat yang lain adalah performa ikan ya. Jadi ketika kita pernah menyiapkan induk, performa ikan lebih cerah, sehingga ikan lebih sehat dan
Pernah yang tahap kedua ke ketiga, ketika kita ambil induk, benar-benar induk itu sudah matang gonat. Karena waktu itu kita memang diamkan di kolam yang hijau, kita ambil, dan ketika kita ambil benar-benar sudah matang gonat. Jadi ikan itu akan lebih nyaman karena ketika air hijau kan ikan tidak terlihat. Jadi ikan lebih nyaman untuk bertelur, bisa juga ikan itu lebih nyaman untuk tumbuh karena tadi setelah kita ukur temperaturnya stabil, pH-nya stabil dan oksigennya juga stabil. Di atas 5 derajat ketika malam. Ketika siang malah justru pernah tercapai oksigennya 10. Ya, pH-nya itu di atas 8. PH-nya di atas 8. Kalau standar, kalau menurut saya itu temperaturnya di atas 28. Terus kecerahannya 20 sampai 25. pH itu 8 sampai 8,5, oksigennya 6 sampai 9. Ya, paling tidak itu 6 bulan sekali Mas. Jadi satu periode itu 6 bulan, setelah itu kita setting lagi kolamnya dari awal. 6 bulan per periodenya. Yang kita temukan ketika dilihat di mikroskop itu adalah spirulina dan chlorella. Ketika periode pertama dulu chlorella. Nah, sekarang yang periode ketiga spirulina yang dominan. Dan zooplanktonnya moina. Kalau zooplankton biasanya ajak moina yang menjadi dominasi. Jadi kalau hujan biasanya kita pakai baking soda kue. Jadi ketika hujan deras kita tebar baking soda kira-kira 3 ppm. Nah itu untuk mengembalikan pH. Ada juga satu hal, kadang-kadang ketika sampah organiknya berlebihan, ada sisa minyak dari hasil pemijahan, feses, dan lumpur yang di bawah itu biasanya tumbuh biofilm. Nah, untuk mengendalikan itu saya menggunakan sifon atas. Jadi air disemprot atau dialirkan sehingga terbuang. Itu sifon atas dari pengendalian blooming plankton, terus biofilm, dan untuk menstabilkan pH. Penerapan lain adalah kita tebar juga methylene blue. Dan methylene blue tujuannya adalah untuk membunuh fitoplankton yang tidak bagus atau zooplankton atau diatom yang berbahaya, sehingga di situ kelimpahan spirulina atau moina lebih bagus karena dikendalikan dengan penambahan methylene blue. Ya kalau pemijahan itu ada yang jantan 1, betina 1, jantan 1, betina 2, jantan 1, betina 3, jantan 1, betina 4, jantan 2, betina 5, jantan 2, betina 6, jantan 2, betina 8. Kalau menurut saya bebas, dan uji coba yang paling bagus kalau menurut saya adalah 1-1, karena saya melakukan di rumah itu dengan kolam blunder, produktivitasnya nggak kalah dengan yang 1-2, 1-3 atau 1-4. Bahkan ketika saya lakukan itu pemijahan setiap 1 bulan sekali bertelur, 1 bulan sekali bertelur, setelah itu 2 bulan terulang lagi 1 bulan sekali bertelur, karena yang namanya gonat kan ada 2 kanan kiri. Nah, ketika gonat yang 1 keluar, nanti 20 hari sampai dengan 1 bulan yang 1 keluar lagi. Setelah itu nunggu 2 bulan baru dia keluar lagi, dimulai dari awal lagi. Ada perbedaannya begini. Kalau yang groundwater itu menurut saya produktivitasnya lebih tinggi. Buktinya yang kolam nomor 7 itu ketika kita taruh itu selama 1 bulan 4 induk betina, 4-4-nya sudah bertelur. Itu yang groundwater ideal. Yang sudah pernah saya temukan di sini ada yang pernah 6.000, ada yang pernah 8.000. Kalau itu sih tergantung ini ya Mas, maksudnya gonat ya, perkembangan gonat dan kualitas genetik dari induk itu sendiri. Kalau banyaknya telur yang istilahnya didapat atau yang berhasil berkembang ditemukan di induk tersebut. Fertilitasnya juga bagus di atas 90%. Kemarin yang terakhir kita ambil telurnya dari jumlah telur sekitar 3.000 yang mati itu hanya sekitar 100 kurang lebihnya 100. Dan ketika kita dealer juga kemarin ada yang sudah diambil dari kolam atau bak fiber dari jumlah 1.960. Ketika kita ambil jumlahnya 1.600-an. Jadi mati hanya 14%. Berarti kan 86%-an yang hidup sintasannya.
Ya induk yang bagus. Kalau yang jantan tentunya ketika dipegang ya punggungnya dia melengkung ini. Satu. Yang kedua sudah cukup umur, minimal 4 tahun. Terus yang ketiga adalah nonong. Itu butuh dan tidak cacat. Normal. Secara fisik normal. Kalau yang betina itu apa ya? Performa warnanya istilahnya orang sini adalah mawar. Jadi dia perbedaan warna cerahnya dengan hitamnya ketara dan apa? Gonat sudah mengembang, sudah lembek dan warnanya sudah kemerahan, merah jambu. Kalau berat itu biasanya minimal kalau yang betina 1,5 kilo, yang jantan itu 1,75. Jadi yang pertama adalah persiapan kolam ya, persiapan kolam, kita bersihkan kolamnya, kita isi air, kita kasih metilin blue. Setelah itu kita tebar soda kue juga sama molase dan tetes molase dan probiotik. Nah, kemudian kita biarkan seminggu. Setelah agak hijau kita masukkan anjang-anjang dan induk kita masukkan. Nah, setelah itu kita tunggu sampai dia bertelur. Ya, kalau menurut saya pakan yang biasa adalah pakai daun sente, terus lebih bagus lagi dikasih pakan khusus induk PM18 yang dicampur dengan tepung spirulina. Kalau spirulina itu belum tumbuh ya, tapi kalau sudah tumbuh itu nggak perlu ya, hanya pakan induk saja. Yang utama adalah daun-daun dan ditambah dengan pakan pabrik, yaitu pelet khusus induk. Kalau pemberian pakan itu, kalau daun itu 2 hari sekali, kalau pelet juga 2 hari sekali. Jadi ketika hari ini kita kasih daun, besok pelet. Kalau pelet paling proporsinya hanya 1,5% dari bobot biomasa total. Ya, kalau menurut saya tetap bisa karena prinsipnya adalah berbasis pakan alami ya. Yang namanya spirulina dan chlorella itu kan sel tunggal. Jadi mudah dicerna dan semua protein atau komposisi yang terkandung di dalam pakan alami tersebut dicerna seluruhnya oleh ikan. Jadi dimanfaatkan sepenuhnya untuk pertumbuhan dan pertahanan terhadap penyakit, karena fungsi lain dari spirulina atau chlorella itu adalah imunostimulan, karena dia benar-benar pakan alami yang lengkap kandungan nutrisinya. Jadi untuk ikan yang lain juga bisa. Dan kita juga terapkan untuk pendederan di bak fiber. Jadi ketika kolam itu hijau optimal karena spirulina atau chlorella, ikan tidak terkendala serangan penyakit. Penyakit yang sering menyerang adalah bintik putih yang disebabkan oleh protozoa Aethiopteris multifidus. Nah, itu tidak terjadi ketika kolam kita pertahankan warnanya hijau karena plankton dari jenis chlorella atau spirulina. Jadi tips saya adalah mereka harus benar-benar melakukan pemijahan sistem groundwater dengan baik. Yang satu tipsnya adalah memakai air yang bersumber dari mata air atau sumur. Itu idealnya seperti itu, karena mata air yang bersumber dari sumur atau air yang bersumber dari sumur atau mata air itu jelas terbebas dari penyakit, karena badan airnya terpotong. Kalau badan air yang tidak terpotong irigasi, penyakit tidak akan terpotong, karena selalu ada ketika cekaman temperatur atau di musim kemarau ketika perbedaan suhu, perbedaan temperatur siang dan malam itu lebih dari 3 derajat. Yang kedua adalah mereka harus seleksi induknya harus bagus, karena banyak sekali masyarakat melakukan pemijahan masih terjadi inbreeding. Jadi kematian larva massal kebanyakan disebabkan karena inbreeding, karena tidak ada seleksi induk yang bagus. Ya, harapan saya masyarakat semakin banyak yang melakukan, karena menurut saya pola pemijahan sistem groundwater itu bagus untuk dikembangkan karena ada kearifan lokal. Kearifan lokalnya di sini adalah kita menggunakan bambu ampel sebagai anjang-anjang dan tempat songgo. Nah, keunggulan bambu ampel ketika ditaruh di air yang groundwater itu dia tumbuh. Nah, hal lainnya adalah ketika bambu ampel itu ada akarnya, akar ternyata dipakai bakteri pengurai untuk hinggap, sehingga sistem groundwater selama percobaan tidak pernah saya mencium bau
bau busuk atau bau yang berlebihan karena kelimpahan dari sampah organik.